Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang budiman, alhamdulillah hari ini kita akan membahas Al-Quran surah Al-Fatihah, yakni surah pertama dalam Al-Quran, ayat yang kedua yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu berarti segala puji atau pujian, lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan, al-alamin alam semesta. Sedangkan terjemahan lengkapnya, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Selanjutnya, sebagaimana biasa kita akan membahas asbabun nuzul, tafsir dan tadabbur dari ayat ini. Asbabun nuzul dari ayat yang kedua di surah Al-Fatihah ini, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran yang sudah kami pernah sampaikan, adalah menurut riwayat dari Aswad bin Sari berkata, "Wahai Rasulullah, mohon dengungkan pujian yang didengungkan oleh Tuhanku." Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya Tuhanmu menyukai alhamdu." Hadis riwayat An-Nasai. Sedangkan dalam redaksi yang lain atau dalam riwayat yang lain disebutkan dari Al-Aswad bin Sari, artinya, "Aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maukah engkau aku puji dengan berbagai pujian seperti aku sampaikan untuk Robku, Allah Ta'ala?" Maka beliau menjawab, "Adapun sesungguhnya Robmu menyukai pujian alhamdu." Hadis riwayat Imam Ahmad. Tafsir dari Al-Quran surah Al-Fatihah ayat kedua ini adalah bahwa segala syukur, segala bentuk pujian itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Termasuk di sini dalamnya adalah Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, atau bukan pula untuk makhluknya. Sehingga syukur ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rasa syukur ini juga adalah bentuk kesadaran tentang besarnya dan luasnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhitung. Sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kita menyadari bahwa kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan nikmat yang luar biasa. Apalagi di saat sekarang ini, di masa pandemi ini, kita bisa melihat betapa ketika orang membutuhkan bantuan pernafasan berupa oksigen, barulah terlihat betapa oksigen yang kita selama ini sedut dari alam, yang kita dapatkan dari alam, begitu mahalnya. Kemudian organ-organ yang ada dalam tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Itu adalah bentuk nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jika tidak direnungi juga akan dianggap biasa saja, padahal ia merupakan nikmat yang luar biasa. Mata kita bisa melihat, hidung kita bisa bernafas, kemudian telinga kita bisa mendengar, tangan kita bisa memegang sesuatu, kaki kita bisa berjalan, dan seterusnya. Dan yang tidak terpenting adalah, dan yang tidak kalah penting adalah jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa bahagia serta ketenangan yang kita rasakan. Dan syukur yang kita rasakan juga sebagai seorang hamba adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak lain merupakan sarana untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkannya. Bahwa kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga merupakan nikmat, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kawan-kawan, selanjutnya kita mentadabburi apa sebenarnya makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ayat 2 ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, kata Alhamdulillahirabbil alamin adalah merupakan bentuk terima kasih kita kepada Allah melalui lisan. Dan sangat sederhana sekali.
kita berterima kasih atas segala limpahan nikmat anugerah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita hanya dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kata yang sangat mudah sebenarnya untuk diucapkan, hanya saja kadang-kadang orang terlupa untuk berterima kasih pada Allah dengan kalimat yang sederhana ini. Tentu kita tahu bahwa mengucapkan atau bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya lisan saja, tetapi dimulai dari hati, kemudian disampaikan dengan lisan, dan kemudian dibuktikan oleh perbuatan dengan melaksanakan ibadah-ibadah sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur yang bisa kita ambil selain yang pertama sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah melalui lisan, yang kedua adalah mensyukuri eksistensi diri. Karena lahirnya kita di dunia ini merupakan satu bentuk nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kadang-kadang kita lupa bahwa ini adalah nikmat. Padahal keberadaan kita di dunia ini merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan kita sebagai manusia atau yang lainnya atau tidak menjadikan kita, itulah hak prerogatif Allah. Maka keberadaan kita di dunia ini merupakan salah satu bentuk nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Nah, maka sangat disayangkan justru ada orang yang mempertanyakan tentang eksistensi diri dan kenapa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya diciptakan kemudian saya harus patuh? Kenapa kemudian diciptakan surga dan neraka? Kalau memang kita harus masuk ke neraka, kenapa tidak diciptakan saja sama sekali? Ini orang yang tidak bisa berterima kasih atas eksistensi dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai manusia yang beriman harus paham bahwa eksistensi diri ini merupakan bentuk nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kita tidak punya hak atas penciptaan ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan penciptalah yang punya hak prerogatif untuk menjadikan kita sebagai seorang manusia. Lalu alhamdulillahirabbil alamin ini merupakan bentuk kesadaran hamba atas nikmat dari Tuhannya. Kita harus sadar bahwa apa yang kita dapatkan sedikit atau banyaknya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentu kadarnya juga atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita sadar bahwa nikmat yang diberikan ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain itu hanyalah sebab semata. Maka apabila kita sadar akan ini, kita akan mampu untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Ibnul Qayyim menyampaikan bahwa rukun syukur itu ada 3. Yang pertama, mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Yang kedua, memuji Allah atas nikmat tersebut. Yang ketiga, meminta tolong untuk menggapai ridho Allah dengan memanfaatkan nikmat dalam ketaatan. Demikian sahabat YouTube yang budiman yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.